Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari di minggu pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup kita akan dibangun. Dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 14 ayat 28 dan 29. Saya bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara bisa baca lanjutannya atau keseluruhan dari perikop ini setidaknya supaya saudara punya gambaran lebih jelas. Tapi dari dua ayat ini kita dapat sesuatu pelajaran yang luar biasa. Seorang Petrus, ya, ketika dia mempunyai iman yang begitu besar, dibuktikan dengan dia tanda kutip seperti menantang, ya. Tuhan, itu kalau Engkau suruhlah aku berjalan. Artinya begini, Petrus sangat-sangat percaya, ya, dia punya iman yang luar biasa bahwa Yesus bisa membuat dia berjalan di atas air. Ya, itulah kenapa dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini kan hal yang mustahil. Ini melawan hukum alam. Hukum alam jelas ketika orang ada di atas air akan tenggelam. Tidak bisa orang berjalan di atas air. Sementara Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau bahasa sederhananya gini, Tuhan, apabila Engkau betul itu Engkau, Tuhan Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Karena ya aku percaya, ya, kalau Engkau yang mengatakan aku berjalan di atas air, maka aku pasti bisa berjalan di atas air. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, jadi artinya di sini ada satu pertaruhan, ya, tetapi di sini juga ada satu langkah iman yang luar biasa. Di mana Petrus akhirnya ketika mendengar Yesus berkata, datanglah. Ya, dia pun akhirnya turun dari perahu dan berjalan di atas air. Hal yang mustahil dilakukan manusia. Cuma dikasih Tuhan. Walaupun nanti kita lanjutannya kita tahu ya, ada angin dan dia tenggelam dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi dari dua ayat ini kita belajar sesuatu, yaitu tentang iman seorang Petrus. Cuma dikasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Beranikah kita mendengarkan apa kata Tuhan dan melakukan sekalipun kadang tidak masuk akal? Kadang-kadang ketika kita mendengar firman itu sulit untuk dilakukan.
Misal contoh, kasihi musuhmu, ampunilah. Ya, itu kan firman yang sering kita dengar, tetapi prakteknya susah. Ya, kadang kita diminta percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang. Nah, tetapi dari sini kita bisa belajar sesuatu dari Petrus ini. Ternyata ketika kita mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan dengan taat, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, bahkan kemustahilan itu bisa terjadi. Hal yang mustahil jadi nyata dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita mempercayai firman Tuhan, ketika mengatakan kasihilah sesamamu, kasihi musuhmu, ketika melakukan ada blessing yang luar biasa. Ketika engkau mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang bisa saudara rasakan, yang mengalir dalam hidupmu, yang memenuhi hatimu, ada damai yang luar biasa. Demikian juga ketika kita mempercayai Tuhan bahwa Dia pribadi yang setia, Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang tidak akan meninggalkan kita, Dia Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketika firman itu kita kerjakan, ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita akan mengalami kuasa Tuhan itu. Dan satu lagi yang kita harus tahu, bahwa Dia Tuhan berkuasa melakukan apa yang Dia firmankan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Ya, dalam arti silahkan ke sini. Dan betul, Tuhan menyatakan kuasanya dengan Petrus, seorang manusia biasa, akhirnya bisa berjalan di atas air. Jadi ini bukan masalah istilahnya main-main, bukan. Tetapi ini bicara tentang iman. Jadi Petrus akhirnya yakin dan semakin yakin itulah Yesus. Ya, karena dia ragu itu siapa kok ada di sana ada seseorang di air. Ternyata dengan dia berkata seperti itu membuktikan bahwa itu benar Yesus. Terbukti apa? Dia bisa berjalan di atas air seperti yang dia katakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk belajar dari seorang Petrus. Ya, terlepas dia nanti tenggelam karena ya mulai bimbang karena ada tiupan angin, tetapi kita belajar dia pernah mencoba ya berjalan ya di atas air karena iman, karena percaya Yesus. Ya, kita belajar yuk percaya Tuhan Yesus, percaya setiap perkataannya dan mulai kerjakan, lakukan apa yang dikatakan Tuhan dan alami kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. 2025 melangkah lebih sungguh, melangkah lebih jauh, dan bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami belajar saat ini dari seorang Petrus yang dia meyakini dan percaya bahwa Yesus bisa membuat dia berjalan di atas air dan terbukti hal itu nyata. Iman yang besar bahwa dia percaya Yesus Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Demikianlah kami juga percaya Engkau ya Tuhan. Apa yang Kau firmankan, yang Kau katakan, ketika kami kerjakan, maka kami pun akan mengalami kuasa itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami hari ini. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan kami celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita dan berkat-berkat Tuhan menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Saya mengingatkan, yuk jangan lupa hari ini beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.